Assalamualaikum guys, welcome to my vlog. Nah, vlog kali ini kita akan peradaban Islam, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pasti udah banyak yang dengar kan tentang masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kali itu, perkenalkan nama saya Putra Arga dengan NIM 530102000085. Kita mulai dari pengertiannya. Sebelum mulai, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juga disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga selawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hormat besar saya kepada dosen saya yaitu Bapak Ahmad Khairi dan teman-teman yang tercinta serta penonton yang terbaik. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, definisi Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi dua, yaitu Khulafa dan Rasyidin. Apa maksud dari Khulafa? Berasal dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yaitu Khulafa atau Khalifah, itu bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya Khalifah artinya pemimpin, dan Rasyidin artinya arif dan bijaksana. Nah, itu tadi secara etimologis. Sekarang kita cari secara kriminologis, yaitu istilah Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan bahas 5W1H, yaitu sekarang dari apa dulu atau siapa dulu. Tadi kan udah bahas apa kan, sekarang siapa. Nah, siapa saja yang menjadi khilafah? Ada 4 orang, teman-teman. Yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tiga dari Utsman bin Affan, dan keempat dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kita mulai dari biografi, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Nah, menurut nasab, ini nasabnya itu hampir sama dengan Rasulullah, teman-teman. Nah, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Tami bin Murad bin Ka'ab bin Ulaim bin Quraisy bin Tashim. Nah, gelar dan panggilan. Nah, gelar Sayyidina Abu Bakar ada 2, teman-teman. Pasti baik yang dengarkan. Pertama itu Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan As-Siddiq. Kenapa dipanggil As-Siddiq? Karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Miraj, dan ia itu saat itu berkata, jika demikian yang dikatakan maka Rasul benar. Di situ maka di situ Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq, yang membenarkan. Nah, di sini juga ada namanya Al-Atiq, dipanggil Al-Atiq karena wajahnya sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan tuh Sayyidina Abu Bakar sangat gercep, mantap. Nah, keutamaan Abu Bakar, pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Terus juga imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Nah, paling cintai Rasulullah, ia menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah, dan juga orang yang paling diridhoi oleh Rasulullah. Nah, pengangkatan Abu Bakar menjadi khilafah yaitu setelah Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar mengajukan Sa'ad bin Ubaidah, dan kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Umar mengusulkan agar diadakannya musyawarah. Bertepatan di Tashik Bani Saidah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, itu adalah pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, teman-teman. Nah, itu sistem politik Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kekuatannya bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Jadi itu kalau kekhalifahan, dia itu berkuasa satu orang, jadi satu orang yang memimpin dari seluruh dunia, gitu, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu memutuskan perkara melalui Dewan Syura atau semacam MPR gitu. Jadi dia tuh apa-apa musyawarah. Kebijakan politik Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usama bin Jaid. Nah, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid, itu pedangnya Allah. Tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga dan menjaga fitnah.
Nah, kebijakan politik Abu Bakar. Apa aja sih kebijakan politik Abu Bakar, teman-teman? Nah, kebijakan politiknya itu pertama itu mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu. Tadi ini udah kan? Kita lanjut. Yaitu peristiwa penting. Peristiwa penting pada masa kekhalifahan Pak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu munculnya gerakan ridho atau murtad setelah Rasulullah wafat. Muncul gerakan keluar dari agama Islam. Atau murtad atau ridah. Nah, terus juga yang kedua muncul nabi-nabi palsu, yaitu ada namanya nih nabi-nabi yang muncul nabi-nabi palsu nih namanya tertera ada Musailamah al-Khazab, namanya ribet kan sebut emang. Aswad al-Unsi dan Tulaiha al-Saidi. Padahal nabi yang terakhir dan sekali penutup yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, prestasi yang didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semasa kekhalifahannya itu memberantas nabi palsu, terus juga menumpas para pembekat zina, yaitu yang udah nggak mau bayar zakat gitu. Menumpas para pembekat zakat, terus juga memberantas kaum murtad, jadi itu yang para murtad itu diberantas. Terus mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi itu kan dulu kan belum ada nama Al-Quran, jadi dikumpul-kumpulkan dari hafal-hafalan gitu. Nah, kedua yaitu dari Umar bin Khattab. Nah, kelahiran Umar bin Khattab yaitu lahir di Mekah pada 581 Masehi. Ayahnya Al-Khattab bin Nufail bin Abdul bin Uzza bin Riyad bin Abdullah bin bin Raja bin Adi bin Ka'ab. Ibunya Hatana binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar bin Mashum. Nah, ini adalah istri dan anak Umar bin Khattab, yaitu silsilahnya. Teman-teman bisa dibaca kalau kita bahas ini satu persatu nanti panjang. Saya lihat atas screenshot ya. Nah, gelar apa yang didapatkan oleh Sayyidina Umar, yaitu Al-Faruq, yang membedakan antara baik dan buruk. Mantap. Jadi sifat-sifat Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung. Penggulat ulung dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam, punya ketabahan, kemauan keras dan tegas. Setelah masuk Islam, ia berbalik menjadi pembela Islam yang pemberani. Tuh, umat tuh parah. Musuh Islam tuh parah banget. Jadi setelah jadi Islam, dia malah cinta banget sama Islam, terus memperjuangin sampai berkorban jiwa dan raga, teman-teman. Terus juga masuknya Islam di Umar. Umar itu ketika Umar mendengar ngajinya adiknya sendiri, yaitu Fatimah bin Khattab. Nah, padahal ketika itu ia hendak membunuh adiknya sendiri karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu adiknya tuh diam-diam masuk Islam, dan Umar nggak tahu, tiba-tiba Umar gokin adiknya tuh sedang baca Al-Quran dan dia dengar. Nah, pada saat itu juga dia tuh tersentuh dan juga sekaligus tuh marah-marah sampai ingin membunuh adiknya. Nah, terus dari situ kan dengan masuknya terus Umar dari situ kan masuk kepada Islam ya kan, alhamdulillah. Nah, dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Nanti ada doanya selanjutnya ini, yaitu Umar bin Khattab atau Ammar bin Hashim, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam. Nah, ini doanya. Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Ammar bin Hisham dan atau Umar bin Khattab. Yang terpilih dari doa ini adalah Umar bin Khattab. Dan dari saat itu pas dia dengar adanya lagi baca tuh kayaknya langsung masuk gitu, langsung hidayah langsung muncul pada Umar langsung. Gitu. Nah, keutamaan Umar bin Khattab. Nah, itu Umar itu salah satu orang yang langsung orang yang dijamin masuk surga. Yang terkenal kan ada 10 sahabat kan yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya Umar, teman-teman. Enak kan, gak ada Islam masuk surga. Nah, sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Nah, kisah
Umar yang memikul sendiri gandum untuk wanita janda dan anaknya saat infeksi malam hari. Jadi pas khilafah, jadi itu pas jadi khilafah Islamiyah pas itu jadi. Nah, juga ada kisah surat Umar untuk Sungai Nil dan juga kisah Yahudi dan tanahnya. Umar kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar. Setan takut pada Umar. Jadi itu ada kisah kayak gini kan. Jadi misalnya Umar ada satu lembah. Nah, jadi setan yang ada di lembah itu tuh pada takut, pada kabur semua. Itu baru jalan di ujung lembah dan setan yang udah di ujung lembahnya lagi tuh takut sama Umar. Jadi saking besarnya ketakutan mereka pada Umar gitu kan. Nah, kenapa setan itu pada takut? Karena begitu juga besarnya Umar takut pada Allah. Jadi menyebabkan setan-setan itu takut pada Umar, teman-teman. Jadi gitu. Kita baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu tauhid Umar kepada Allah itu sangat tinggi, jadi itu menyebabkan setan-setan itu pada takut sama Umar, dan juga Umar itu dengan pemberani. Nah, pendapat Umar banyak dibenarkan oleh Allah atau kisah Yahudi Abdullah bin Ubay, tawanan perang Badar. Nah, ini penyair Hafiz Ibrahim menggambarkan tentang Umar nih, teman-teman bisa baca sendiri ya, karena kalau kita baca panjang. Nah, tuh. Ini saat usukan kisah melihat Umar di antara digembalakannya. Raja Persia memiliki benteng prajurit dan perlindungan. Ia melihat Umar tetap tidur kalbungannya yang tinggi makna belaras tanah di bawah sebatang pohon rindang. Itu sederhana sekali dan juga pemberani teman-teman. Dengan menutup wajah kusam dan usang terbentik dalam pandangan utusan itu mahkota sang raja dengan dunia dalam genggaman. Ia berkata dengan ungkapan yang abadi sepanjang generasi, imanmu tegak keadilanmu, kau damai dalam lelap bak sang bidadari. Nah, jadi dari saya tersebut dikenal Umar itu sederhana dan juga pemberani dalam menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Mantap. Nah, berikut prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab. Nah, banyak banget kan kita bisa baca banyak banget kebijakannya. Bisa dibaca dari SS ya teman-teman. Nah, ada lagi itu perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Nah, baik banget perluasan wilayah sampai mencakup nih. Baik banget kan? Tuh. Nah, wafatnya Umar bin Khattab, teman-teman. Nah, wafatnya Umar bin Khattab ini udah terkenal banget sampai penjuru dunia gitu, teman-teman. Karena hampir seluruh muslim itu kan diceritakan dari SD gitu kan. Mungkin SMP sampai SMA. Udah ceritakan berulang-ulang kali. Nah, wafatnya itu Umar bin Khattab yaitu ketika umat muslimin lagi saat berjamaah di masjid. Nah, yaitu siapa yang membunuh yaitu Abu Lu'lu'ah. Yaitu ini namanya penikaman kepada 14 muslimin. Satunya itu Umar bin Khattab dan yang lainnya 13 muslimin. Nih baca nih. Pagi ini bukan hanya Umar yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, tapi juga 13 orang muslim lainnya. Jadi itu pas lagi saat berjamaah 14 muslim itu tusuk-tusuk sama Abu Lu'lu'ah, kan gila kan dia. Godok banget sih. Ini emang paling parah. Nah, kita lanjut. Tapi kalau ada yang belum tahu, Abu Lu'lu'ah itu seorang budaknya Mughirah bin Syu'bah, di mana dia digaji setiap harinya 4 dirham dengan kemampuannya sebagai seorang pembuat alat penggiling. Otaknya juga tuh sengklek. Nah, sekarang kita lanjut kepada Utsman bin Affan yang ketiga, khilafah ketiga. Nah, nama dan kelahiran lengkapnya. Nah, namanya Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi bin Syam bin Abi Syam bin Abi Manaf bin Husyam bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah dan Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwah bin Quraisy bin Rabi'ah, telah memeluk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Utsman lahir pada tahun 574 Masehi, kalangan Bani Umayyah. Nah, gelarnya teman-teman, gelarnya itu dengan Zunnurain atau milik dua cahaya, Zunnurain. Karena menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi ini tuh putri Rasulullah dari
dari dari istrinya yaitu Aisyah, bukan Aisyah, tapi Nah, kita lanjut. Karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah bin Kulsum, yaitu ini juga dari sanadnya itu Sunan Al-Baihaqi. Nah, riwayat lain mengatakan sebab Utsman dijuluki Dzun-Nurain adalah karena dia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Al-Quran adalah satu cahaya nur dan sholat adalah satu cahaya nur. Jadi gitu. Jadi dua penyebab dan dikatakan punya gelar sebagai Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah dan juga dari ini amalan membaca Quran dan juga sholat yang banyak. Iya. Sifatnya itu Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat yang sangat pemalu, yaitu kalau Abu Bakar kan tadi kan dia kan sederhana. Abu Bakar itu orangnya sederhana. Terus kalau dari tadi ada Abu Bakar kan sederhana, terus ada lagi yang lainnya yang berani dan juga yang sekarang itu pemalu. Tapi pemalu itu terhadap lanjut sifatnya itu Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat yang sangat malu. Orang yang memiliki penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar yang paling tegas. Nah, nih kan. Saya jelasin Abu Bakar ya yang paling tegas dan yang menegakkan agama adalah Umar. Yang paling malu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mus'ab bin Jabal, yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit, dan setiap umat memiliki seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, masuknya Islam. Pada usia 34 tahun, sekala Abu Bakar mengajak beliau untuk masuk Islam. Nah, jadi pas Abu Bakar udah masuk Islam, terus Abu Bakar kan nanya pada Rasulullah, terus tugasnya ngapain? Tugasnya sama kayak Rasulullah itu berdakwah. Jadi pas langsung masuknya berdakwah, ngajak-ngajak kaum muslimin yang ada di Mekah untuk masuk Islam, teman-teman. Nah, jadi masuklah beliau. Nah, beliau termasuk orang keempat yang masuk Islam di kalangan laki-laki ya. Beliau sangat cepat menyambut dakwah, bukan berpijak dari kecerobohan dan kebodohan, namun karena keyakinan dan pembenaran yang berakar kuat, tidak ragu-ragu, jadi imannya sempurna dan kuat banget dengan keyakinan pada Rasulullah SAW, kepada Allah juga. Nah, beliau juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kedermawanan Utsman itu di antara sahabat yang paling kedermawanan Utsman itu paling terkenal juga, tapi Abu Bakar juga sangat dermawan. Pada perang Zatul Riqqa dan perang Gahatafah, Utsman menginfakkan 950 unta, teman-teman. Bayangin aja satu sapi 7 juta. Kalau unta kan hebat gitu kan. Dan 70 kuda serta 1000 dirham tuh baik banget. Saking kayanya. Membeli sumur Raumah milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin pada seharga 35.000 dirham. Jadi itu sumurnya itu punya kaum Yahudi. Jadi kaum muslimin itu dulu tuh bingung untuk mencari air bersih gitu kan, gimana sama Yahudi, yaitu jadi Utsman tuh pertama belinya setengah, terus gara-gara Utsman ngasih gratis pada kaum muslimin pada hari tertentu kan ganti-gantian. Nah, jadi yang si kaum Yahudi ini kagak dapat masukan, jadi dijual deh ke umat sepenuhnya. Nah, gitu. Jadi sepenuhnya dikasih ke umat muslimin. Setara dengan 11 miliar sekarang, baiknya. Kayak banget, miliarder. Pada masa Abu Bakar, ia juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Nah, yang lebih keren lagi deh, Utsman. Pas itu kan Utsman kan pas dari hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan Utsman kan miskin. Nah, pas itu kan Utsman kan ditawarkan, pas itu punya sahabat yaitu sahabat Ansor. Utsman itu sahabat Ansor paling kaya di memiliki mau rumah apa kagak hartanya, dan istrinya juga ditawarin, tapi Utsman gak mau minta ditawarin. Minta ditawarin tuh ditunjukin ke pasar aja, dengan ke pasar beliau dari sekarang jadi miliarder. Ada milioner lah.
Kebijakan Utsman bin Affan. Nah, meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan. Menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan para mustahik. Mustahik itu yang berhak menerima. Nah, menerapkan pajak bumi atau kharaj dan penetapan pajak barang perdagangan 10%. Memberikan izin untuk memanfaatkan tanah milik negara kepada penduduk miskin. Nah, prestasi Utsman bin Affan. Prestasinya bersahabatnya. Prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf. Nah, jadi itu penulisan Al-Quran itu dimulai dari Utsman bin Affan. Jadi itu pahalanya sampai sekarang masih ngalir setiap kita baca Quran. Ngalir ke Utsman bin Affan. Dan juga satunya sahabat kita, sahabat Rasulullah itu Abu Bakar. Karena kan beliau kan pencetus. Yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, karena emang beda-beda, karena maka dari hafalan kan menaklukkan wilayah-wilayah di dalam hingga ke Syam. Jadi bukan hanya di Mekah aja sampai ke Syam. Mengatur pola pemerintah sesuai dengan manajemen khilafah. Ini tuduhan nepotisme pada masa Utsman tidaklah benar. Ini adalah tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang Syiah. Utsman menjawab tuduhan itu, aku tidak mengangkat seseorang kecuali telah disepakati dewasa, diterima dan memiliki kompetensi masing-masing. Nih, Ali bin Abi Thalib berkata, Utsman tidak mengangkat seorang pemimpin kecuali adil, sehat, dan Rasulullah pun telah mengangkat Utab bin Usaid sebagai gubernur Mekah saat berusia 20 tahun dari kitab Al-Baidah wan Nihayah. Nah, itu juga ada latar belakang konflik masa Utsman bin Affan. Fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang memecahkan belah umat Islam dengan melemparkan berbagai tuduhan kepada Utsman bin Affan. Salah satunya adalah Utsman banyak mengangkat kerabat dekatnya. Ternyata tuduhan itu tidak benar dengan fakta berikut. Walid bin Uqabah, gubernur Kufah, kerabat Utsman, ternyata telah memegang jabatan sejak masa Umar bin Khattab. Terus juga ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara sesusuan Utsman, menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Abdullah bin Sa'ad terkenal dengan sebagai sifat yang terpuji dan gesit dalam bertindak serta profesional. Tak mungkin Utsman memilihannya karena pertimbangan saudara mereka belaka. Muawiyah bin Abi Sufyan pun telah menjadi gubernur Damaskus pada masa Umar. Utsman hanya meneruskan saja. Nah, jadi banyak kan tuh terusan gitu, teman-teman. Ya itu memang pada mengenal Utsman biar dia itu menghina pemimpin, jadi biar terpecah belah gitu kan. Nah, kebijakan imigrasi keluar Madinah pada masa Utsman, tersebarnya para sahabat di berbagai dunia terbuka luas. Banyak di antara mereka yang kaya raya dan muncul di historia mengkritik kebijakan pemerintah. Dalang di balik kritik ini adalah Malik bin Haris al-Ashtar, Muhammad bin Uzaifah, Gafiki bin Aki, Kinana bin Bishr, Sudan bin Humran, Hukaim bin Jabalah. Mereka memiliki akidah menyimpang, gemar berfoya-foya. Nih kronologi terbunuhnya Utsman. Ini kronologisnya tragis, tapi mantap juga. Fitnah semakin menyebar, kaum pemberontak membentuk aliansi beberapa daerah Kufah, Mesir, dan Basrah menuju Madinah, menuduh Utsman tidak adil dan sewenang-wenang. Namun di balik itu mereka berencana membunuh Utsman. Kaum pemberontak menuntut Utsman berjanji agar memenuhi tuntutan mereka. Utsman menyetujui situasi mulai kondusif. Nah, kaum pemberontak pulang, muncul desas-desus Utsman telah membatalkan janjinya, bahkan mengirim surat rahasia ke Mesir agar para pemberontak tindakan saat mereka kembali ke Madinah. Utsman tidak tahu perihal surat rahasia tersebut. Ini lanjutan kronologisnya. Nih, pemberontakan menuduh Marwah bin Hakam, ia dekat dengan Utsman sebagai penulis surat rahasia tersebut. Pemberontakan meminta Utsman untuk menyerahkan Marwah bin Hakam dan memaksa Utsman lengser dari khilafah. Keduanya tolak Utsman. Sebagian sahabat mendukung Utsman agar tidak mundur supaya kebiasaan yang ini tidak menjadi tadi setiap khalifah yang dibenci tutut mundur. Pemberontakan memblokir rumah Utsman selama 40 hari, bahkan air dan makanan tidak diperkenalkan masuk. Para sahabat berniat melindungi Utsman, namun Utsman memerintahkan mereka menjauh dan membubarkan diri agar perpandaran tidak terjadi.
Nah, pemberontakan menggelesak ke dalam rumah Utsman pada siang hari dan mereka membunuh Khalifah Utsman dengan sadis. Inaihi wa inaihi raji'un. Utsman pun wafat tepat di usia 82 tahun. Dialah laki-laki yang penghuni surga yang telah meninggal di muka bumi. Radhiyallahu anhu. Jadi itu Utsman tuh meninggalnya lagi nulis Al-Quran, teman-teman. Kan ada kan Al-Quran kalau nggak salah di Al-Kahfi kan ada di tengah-tengah surat itu yang bercicak merah, tintanya warna merah. Nah, situ juga tempat menetes darahnya Utsman pasti tusuk. Tragis. Ini mereka yang paling ngomong kaum fitnah, sungguh banget emang ya. Nah, kita lanjut ke Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Lahir, nama, nasab, dan julukan. Lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi menjadi nabi. Menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hajar, nama Ali bin Abi Thalib bin Muttalib bin Husay bin Hilab bin Lu'ay bin Ghalib. Awalnya ibunda Ali memberi nama Haidar atau singa, lalu diganti dengan nama Ali. Julukan Abdul Hasan, sedangkan Abu Tarab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan tertabur debu atau turab. Lalu Rasulullah membangunkan beliau dengan memanggil, "Bangunlah wahai Abu Turab." Dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga silsilah keluarga Ali bin Abi Thalib. Keutamaan Ali bin Abi Thalib baik masuk Islam sejak kecil. Pengorbanan Ali dan hijrah Rasulullah ke Madinah menggantikan posisi di tempat tidur Nabi. Jadi kan pas hijrah kan, terus jadi itu tempat tidur Nabi tuh, dia kan pas hijrah tuh diam-diam kan sama kafir Quraisy biar nggak ketahuan. Jadi itu digantiin tempat Rasulullah, tapi Rasul sama Ali mantap dah. Cerdas dan berani dan berilmu karena beliau sejak kecil bersama Rasulullah sering menjadi pemimpin pasukan muslim, dijuluki langsung oleh Rasulullah salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Sifatnya tawadu, juhud, adil dan dermawan. Kebijakan pemerintahan Ali dan Ali tetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal diantaranya Syuraib bin Al-Arid di Kufah, Abu Mas'ud Al-Asri, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad, Abdullah bin Abbas. Letakkan dasar-dasar ekonomi, letakkan hukum-hukum fiqih. Nah, ini fikih Ali bin Abi Thalib wajib berwudu, kencing baik nih, diantaranya baik kan? Tuh, kita baca aja. Terus juga konflik masa akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadinya perang Jamal, dinamakan perang Jamal karena Aisyah dari unta untuk berperang. Perang terjadinya di antara melawan Tolha, Jubair terbunuhnya Utsman dan Utsman bin Affan, munculnya fitnah besar pengaruh Sultan Abdullah bin Sabah. Perbedaan sahabat dalam meyakini hukum kepada pembunuhan Utsman. Pecahlah perang pada Kamis bulan Jumadil akhir tahun 36. Perang Siffin pada 37 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Damaskus, enggan berbaiat dan janji mendukung kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa membunuh Utsman dan dihukum atau dibunuh. Kejadian pertempuran antara Ali dan Muawiyah hingga terjadi tahkim atau perdamaian. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Jadi 1 sampai 4. Satu yang meninggal. Nah, ini pada dibunuh teman-teman. Perang Siffin pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhannya oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij. Nah, jadi orang Khawarij itu muncul mulai dari Umar sih sebenarnya. Udah mulai muncul pemboikotan saat mengimani sholat subuh di masjid Kufah. Kan sekarang lagi banyak kan lagi sholat ditusuk. Sekarang juga jadi kayak gitu. Pada tanggal 19 Ramadan dan Ali mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Ali dikubur tempat lain. Selanjutnya kursi khalifah dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Bani Umayyah dengan khalifah pertama
Muawiyah. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Gitu teman-teman. Habis. Terima kasih Anda nonton sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.